Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat SJ Channel. Luar biasa ya, Formula E memang fenomenal. Bagaimana di eranya Pak Anies Rashid Baswedan, ya, tanpa dukungan dari pemerintah pusat, mampu menyelenggarakan kegiatan Formula E dengan sukses, lancar. BPK menyebutkan tidak ada persoalan, ini bisa dilaksanakan dan seterusnya. Ya, genit aja ini KPK ya, entah karena pesanan juga, wallahu alam ya, terus menerus berupaya mentersangkakan Anies Rashid Baswedan. Kalau mentersangkakan Anies Baswedan, Anda sih sama saja dengan mentersangkakan rakyat Indonesia. Nanti ada yang bilang, rakyat yang mana? Ya rakyat yang dukung Anies lah. Gitu, jangan dibuat pusing. Nah, sekarang Formula E akan ada lagi gitu kan di tahun ini kalau tidak salah, dan itu bagaikan gula yang dikerubuti semut. Orang-orang yang dulu membenci, orang-orang yang dulu kontra, sekarang malah masuk menjadi panitia Formula E. Wow. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya. Aduh. Luar biasa ya. Setelah Pak Anies tidak lagi menjabat, menarik juga nih, seru juga nih. Atau mungkin, wah, cuannya gede juga nih di sini. Sehingga masuklah Prasetyo Edy dan Bobi Nasution. Ini sih benar-benar kelucuan yang hakiki ya, ngakak habis gitu. Aduh, dulu berupaya mencegah, kemudian mempermasalahkan ya PDIP dan PSI ya. Nggak tahu nih, PSI belum ada kabar mau masuk ke kepanitiaan juga kayaknya ya. Tapi Bobi Nasution, ini Bobi Nasution ini yang didukung oleh Gerindra ya, selain PDIP tentu, juga menjadi panitia. Luar biasa. Langsung aja deh kita lihat kabar dari Kumparan. Ini hampir semua media memberitakan ini nih. Dulu kontra, kini Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy jadi panitia Formula E. Gak malu, Pak? Ya enggak lah, kenapa mesti malu? Ini kan demi harkat, martabat, marwah bangsa. Gitu kali ya kalau ditanya itu jawabannya. Ya, kabarnya kemarin kita lihat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi resmi jadi salah satu panitia pengawas atau steering committee musim kedua balap mobil listrik Formula E 2023. Betul ya? Di tahun ini nanti akan diselenggarakan lagi. Padahal di musim sebelumnya, Pras dan partainya tempat bernaung PDIP adalah salah satu pihak yang menentang penyelenggaraan Formula E yang digagas Anies Baswedan semasa menjadi gubernur. Memang fenomenal ya. Saya alhamdulillah sempat juga datang ke sana nonton ya. Nonton secara langsung. Baru pertama kali saya nonton lomba seperti itu. Meriah sekali gitu. Saya tadi dititip salam oleh Pras kepada teman-teman. Kata Pras, saya mendukung kegiatan ini. Demikian kata Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini diucapkan oleh Ketua Steering Komite Formula E Bambang Susatyo, Ketua MPR ya. Ini menyampaikan pesan Pras yang tak hadir di konferensi pers di Jakarta Internasional Ancol ya, Selasa kemarin. Kenapa nggak hadir? Mau tapi malu mungkin gitu ya. Pengen dong gabung, tapi aku malu nih kalau nanti ditanya-tanya wartawan dulu lah. Saya nggak usah datang dulu lah. Nah, ini sih persepsi kami saja rakyat jelata. Oke. Di musim sebelumnya, PDIP dan PSI sempat mengajukan hak interpelasi. Hak interpelasi itu hak meminta keterangan kepada gubernur. Karena keberatan dana APBD DKI digunakan untuk komitmen fee dengan pihak Formula E Operation. Namun di sisi lain, organisasi Ikatan Motor Indonesia yang diikuti oleh Pras juga ikut ambil peran di ajang internasional tahunan itu. Jadi, double. Lucunya itu double ya. Dia mencoba menjegal sebagai ketua DPRD, tapi dia sebagai anggota IMI ikut. IMI itu Ikatan Motor Indonesia ya.
Ikatan Motor Indonesia, setahu saya memang beragam jenis motor masuk ke situ, ada klub motor apa segala macam. Tapi yang orang-orang petingginya itu loh, yang kayak kemarin itu loh, kayak teman-teman klub motor Ditjen pajak itu, motornya gede-gede, moge, wah gagah, suaranya aja, dum 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 dum. Semua yang ada minggir, motor biasa minggir, mobil bis semua minggir, raja jalanan mau lewat. Ya, jadi ini sekaligus lah, mumpung ingat ya, saya usulkan ke Pak Kapolri gitu. Tolonglah apa yang jenis-jenis gitu tuh, konvoi-konvoi moge itu udahlah dilarang aja lah, jangan ada lagi lah. Ngapain sih? Ada juga kecelakaan tempo hari, berapa kali kejadiannya. Itu kan motor besar ini kalau kurang dikendalikan, abai sedikit, repot, bahaya, susah gitu. Mungkin bayangan saya ya, kan saya nggak punya motor gede. Nah, 6 oke. Larang aja udah, kalau mau satu-satu ya monggo silakan. Tapi kalau sampai iring-iringan kemudian dikawal polisi, aduh janganlah, udahlah. Itu mah masa lalu saja gitu. Tahun lalu Pras sama sekali tak terlibat baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan Formula E kecuali saat pembahasan di DPRD khususnya soal anggaran. Itu pun sama sikapnya, sikap menolak ya. Sikap Pras yang berbalik mendukung Formula E ini pun disambut baik oleh Ketua Steering Komite Formula E Bambang Susatyo alias Bamsud. Bamsud itu juga luar biasa, kaya banget itu. Pernah ada liputan tuh di rumahnya, mobil mewahnya berjejer. Sayangnya itu nggak berlaku barangkali ya kalau untuk ketua DPR ya, bergaya hidup mewah itu tidak dilarang mungkin, kalau khusus untuk di atas menteri dan ke atasnya barangkali begitu. Kan kita lihat juga berkali-kali itu anak-anak cucu-cucunya Presiden Jokowi itu ada juga datanya bisa ditampilkan. Itu pakai baju yang harganya 10 juta gitu ya, pakai celana yang harganya 50 juta, pakai sepatu yang harganya sekian juta. Jadi outfitnya itu yang dipaksa sekali pakai itu udah ratusan juta gitu. Luar biasa ya. Jadi udahlah, ayolah, mulailah pemimpin itu memberikan keteladanan ya. Memang Pak Jokowi sederhana, betul ya, merakyat penampilannya ya, bukan kebijakannya. Jangan digabungkan. Penampilannya merakyat. Nah, tapi anak cucunya tidak, pakai tasnya tas yang mewah gitu ya. Anak yang perempuan tuh siap berkali-kali kelihatan bawa tas luar negeri. Padahal fungsional aja lah. Ya, buatan si Baduyut aja udah. Sama bagusnya kok gitu. Nah, sampai sikap Pras yang berbalik mendukung Formula E pun disebut baik. Mudah-mudahan Pras nanti tidak galak lagi ya. Udah disindir aja nih. Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Formula E 2020 Ahmad Sahroni tahun ini menjadi Wakil Bamsud sebagai Wakil Steering Committee. Kemarin jadi ketuanya kali ya, gantian. Sedangkan yang menggantikan menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah mantan pembalap Ananda Mikola yang juga politikus Gerindra. Nah, baru tadi saya mau tanya. Ini kan ada Bobi Nasution ya, kedekatannya luar biasa dengan Gerindra. Bahkan Kaisang pun, Kaisang apa? Ya Kaisang ya, adiknya Gibran. Konon katanya mau maju pilkada dari Gerindra. Ya, silakan ya, kita bertarung ide gagasan, bukan sekedar popularitas. Selain Pras, Wali Kota Medan Bobi Nasution, Ketua IMI DKI Jakarta Anondo, hingga mantan pembalap Tinton Suprapto juga menjadi bagian dari panitia pengawas. Ananda Mikola itu kalau nggak salah dia anaknya Tinton Suprapto ya. Oke. Nah, tentu netizen cerdas-cerdas hari ini. Kita lihat dulu kontra, kini ketua DPRD menjadi panitia. Makin banyak kelucuan yang bertebaran di muka bumi akhir-akhir ini. Banyak yang memalukan, yang nggak punya kemaluan. Memalukan kalau punya kemaluan. Kalau nggak punya kemaluan ya nggak ada istilah memalukan. Barangkali begitu maksudnya ya. Oke, yang ini juga Om. Kemana ya pendukungnya? Tiba-tiba membisu. Apa karena sudah kenyang? Dan tupoksi pesanan apalagi buat naikin narasi berikutnya biar tetap kenyang. Ini kayaknya buat itu ya, buat siapa? Para buzzer. Kepotong nih, coba kita lihat ya.
Atau saya refresh dulu deh biar kelihatan. Nah, atasi banjir Jakarta, Gubernur Heru akan buat sumur resapan. Aduh, habis sudah bahan dari para buzzer untuk membuli sudah habis. Kita lihat ini faktanya. Sekarang Formula E jadi gula yang dikerubutin semut-semut oleh orang-orang yang dulu menentangnya. Sekarang Heru Budi mau bikin sumur resapan, ngikutin Anies Baswedan pada kemarin-kemarin dibully habis-habisan itu sumur resapan. Ah, politik begini amat ya. Kacau. Waka kakak Vi tebar isu banjir udah nggak ada lagi kayaknya. Iya sekarang nggak ada yang Heru Budi kan bukan yang untuk diserang itu, jadi nggak ada tuh yang komentarin banjir yang jadi makin parah. Padahal di eranya Pak Anies membaik, ganti Heru Budi parah lagi. Mengolok menghujam secara politis pada Anies tapi memanfaatkan hasil gagasan Anies. Dasar politikus muka tembok. Waduh, taruna aji ini. Kirain beton bang. Ini orang sumpah nggak punya malu. Tahu gurih ini kali gelarannya ya. Aduh, malu mungkin belum masuk kamusnya bang. Bisa jadi ya. Nah ini yang ada di thumbnail saya juga nih. Kalau segerombolan pasti didukung. Kalau bukan segolongan dicari-cari kesalahannya. Fuck. Atur saja. Kan Anda penguasa. Sudahlah. Terserah Anda sajalah. Rakyat abaikan sajalah suaranya lah. Ya silakan berbondong-bondong saja. Berbuat semaumu. Gitu kali ya. Atur saja kan Anda penguasa. Ngeri kali ini. Tulisan di dindingnya. Dangkal memang. Padahal kalau dari dulu mau kerja bareng makin bagus ya kan. Nah ini Gus Merah luar biasa ini. Ya coba tempo hari jangan dihambat-hambat. Ini gelaran yang membuat citra Indonesia naik gitu. Tapi karena bukan dari kelompoknya dihabisi juga itu barang. Luar biasa itu. Gak lucu tapi menohok sekali ya. Jadi ini yang terjadi pada KPK. Kita dengar kemarin ketua KPK, salah satu wakil ketua KPK itu meminta untuk bantuan netizen untuk mencari menelusuri harta kekayaan dari para pejabat di Indonesia. Dan kalau dianggap itu tidak sinkron atau dianggap itu aneh, janggal, tidak semestinya dia punya harta sebesar itu, maka diminta untuk diviralkan. Nah, kemudian Mas Novel Baswedan ini menyambut dengan cukup gembira. Wah, bagus itu. Tapi baik-baiknya itu dimulai dulu dari pimpinan KPK. Wah, ini keren sekali ya. Jadi apa yang diusulkan oleh seorang Novel Baswedan, saya kira itu mewakili rakyat. Kalau sudah bilang rakyat begitu kan biasa yang kubu sebelah sono tanya, hei rakyat yang mana? Gampang kita jawab, ya rakyat yang setuju dengan pendapat kita. Begitu saja ya. Nah, Novel minta sok itu dimulai dari diri sendiri. Kalau ingat apa Agim kan gitu ya. Kan Agim sering bilang itu, mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari yang terkecil. Mulailah saat ini. Nah, itu tepat disampaikan kepada KPK yang meminta bantuan netizen untuk menelusuri harta kekayaan pejabat. Ya, udah sekarang kita balikan. Yuk, kita mulai dari harta ketua KPK Firly Bahuri. Jadi mudah-mudahan ini campaign menggema ke seluruh netizen di Indonesia yang jago-jago, terutama yang menelusuri. Yuk bongkar dulu nih harta kekayaan ketua KPK. Dan kalau ada yang di samping kiri kanan yang agak kurang terbaca ya tulisannya kecil ya. Ini kalau kita coba zoom misalkan nih, ini sih skandal etik dan sikap lembek pimpinan KPK. Nanti kita bahas juga ini. Kemudian dosa-dosa ketua KPK Firly Bahuri. Ngeri kali ya. Ayo kita mulai. Ini dasarnya dari kabar berita di viva.co.id. Oke. Mana judulnya? Novel Baswedan. Oke, saya refresh dulu deh. Novel Baswedan dukung
Oh, aku baca jadinya. KPK bongkar harta pejabat tapi dimulai dari Firly Bahuri. Nah, itu kabarnya. Coba kita lihat. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan ikut menyoroti pernyataan pimpinan lembaga anti rasuah yang meminta bantuan publik untuk membongkar harta kekayaan para pejabat yang tidak wajar. Dikutip Viva Kamis 2 Maret kemarin dari akun Twitter ini Nazakista, ini milik Novel Baswedan ya. Ia menyatakan sangat mendukung permintaan KPK tersebut sembari mengunggah ulang tautan pemberitaan dari salah satu media mengenai permintaan KPK kepada netizen. Ini bagus katanya ya. Kendati begitu, Novel meminta harta kekayaan pejabat yang dibongkar itu dimulai dari pimpinan KPK. Kita tahu juga ya, tempo hari Firly Bahuri berapa tahun yang lalu itu yang naik heli itu kan pamer harta, pamer kekayaan. Kalau uang pribadi dia menggunakan helikopter, tapi kalau itu dibayari oleh pengusaha ya lebih repot lagi, lebih salah lagi. Bagaimana kalau dimulai dari pimpinan KPK Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Gufron? Begitu kata Novel ya. Novel lantas mempersilahkan netizen Indonesia segera menguliti harta kekayaan para pimpinan KPK yang ia sebutkan namanya pada akun miliknya itu. Keren juga ya. Ini luar biasa nih pemikiran Mas Novel ini. Nah, sebelumnya kita ketahui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya meminta kepada netizen agar bisa membantu lembaganya dalam menelusuri harta kekayaan pejabat yang bernilai tak wajar. Menyusul terungkapnya harta yang tidak wajar dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Luar biasa, ini sebenarnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya ya, tapi konteks video sebelumnya adalah kita mempertanyakan terus lu KPK ngapain kerjanya kalau minta bantuan netizen. Tapi kalau idenya karena banyak yang mencari maka lebih banyak bagusnya gitu, ya sudah, saya usulkan potong gaji KPK setengah 50%. 50%-nya nanti alokasikan buat netizen yang berhasil membongkar harta itu. Kan keren itu. Kalau setuju boleh sampaikan di kolom komentar, kalau tidak setuju sampaikan juga. Kita mau diskusi ala rakyat jelata saja ya, terbuka. Termasuk buzzer, silakan masuk. Oke. Nah, maka kita akan telusuri akunnya ya. Ini kita diskusi sebelum maghrib ya. Nah, ini ide bagus. Bagaimana kalau dimulai dari pimpinan KPK Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Gufron? Silakan netizen yang budiman. Ini tautan dari kompas.com, KPK minta bantuan netizen cari info harta tak wajar pejabat lalu viralkan. Kita langsung lihat bagaimana respon dari netizen. Aman nggak bang? Ntar dilaporin lagi nih. Ini ada yang sudah berusaha langsung nih. Nozomi ya. Kalau langsung dijawab nih oleh Novel Baswedan. Kalau khawatir di DM saja. Nanti kita sampaikan untuk diumumkan. Gimana? Cocok nggak? Keren kali nih. Ini jadi gerakan rakyat ya. Gerakan rakyat untuk Indonesia yang lebih baik adalah dengan menguliti harta pejabat. Kemudian kita bongkar, viralkan. Karena kan hari ini begitu ya, yang viral yang kemudian mendapat perhatian dari para penguasa. Aneh kali dunia ini ya. Oke, kita lihat lagi. Dimulai dari sini dulu Mas Novel. Nah ini yang tadi saya masukkan ke thumbnail. Kita lihat nih. Ini kecil nih nggak kebaca ya. Mudah-mudahan kalau pakai kacamata kebaca nih. Skandal etik dan sikap lembek pimpinan KPK. Diduga, ini Lili Pintauli diduga menghubungi, memberi informasi tentang perkembangan kasus jual beli jabatan kepada pihak yang berperkara. Jadi melanggar etika lah ya. Ini ada Lili Pintauli, ada Deputi Penindakan KPK Karyoto, ada Firly Bahuri. Firly Bahuri ini diduga gratifikasi helikopter ya tadi. Kemudian Nawawi Pomolamo dan Nurul Gufron sama juga. Nah, kalau ini dosa-dosa ketua Firly Bahuri. Nggak kebaca juga ya. Ya intinya sih itulah ya, macam-macam nih, banyak sekali rupanya ya. Tapi yang paling menarik perhatian adalah yang KPK itu. Nah ini baru yang belum bicara harta. Nah sekarang baru
Mari kita bongkar. Jadi silakan para netizen yang punya informasi tentang Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Nurul Gufron, para pimpinan KPK, tentang harta kekayaannya, atau bisa dicek di LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Mari kita bongkar sama-sama. Betul, ide brilian bang, harus dicek dan didalami, khusus untuk 3 orang ini. Jadi biar tidak begini. Nah kalau begini-begini kan, satu menuju ke sana, 3 ke dirinya sendiri. Jadi intinya, yuk mari mulai dari diri sendiri, yuk mulai dari KPK sendiri. Kan enak ya. Jadi kalau sekarang KPK ngejar-ngejar orang yang melakukan korupsi, sambil di dalamnya juga ada yang terindikasi melakukan korupsi, apa namanya itu? Munafik itu, kan begitu ya. Seharusnya memang mulai dari KPK dulu. Kalau tidak, peribahasa semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak, pantas disematkan. Oke, ada lagi nggak? Gas Pak Novel. Oke, tahun 2012 sudah dilaporkan loh oleh PPATK kejanggalan harta RAT. Oke, ini KPK juga ya. Ayo KPK dibaca dong komentar-komentar netizennya. Ini kalau sudah dimention harusnya dibaca. Tinggal mau tidak dia merespon ini dengan bijaksana. Kan begitu ya. Baik, ini sudah di-mention juga nih Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Nurul Gufron. Oke, ini foto yang halo Heli Firly yang tempo hari menjadi masalah ya. Baik sahabat AJ Channel semua, sekarang saatnya kita masuk ke diskusi ala rakyat jelata. Sahara Channel Madiun, channelnya mudah-mudahan berkembang terus ya. Madiun hadir, terima kasih. Milan Karawang hadir. Ini absen ini ya. Kalau sore hari biasa pada begini nih. Salam perubahan, salam komandan. Oke, Milan Karawang ya. Jalan Panjang sudah aku duga. Duga apa nih? Koko terliur kudu dihitutan. Saya nggak akan translate ke bahasa Indonesia ya. Syafruddin, Harun Masiku di depan mata dibiarin. Ya, kita dengar kabar kemarin Harun Masiku jadi marbot tim Malaysia. Apakah itu dagelan versi baru dari jejak Harun Masiku, ataukah untuk sekedar memberikan pengharapan? Oke, sudah terdeteksi itu di Malaysia. Tapi KPK juga tidak merespon dengan dengan responsif ya kelihatannya. Nggak tahu nih kenapa nih. Millennium ponsel, ya kayaknya jualan ponsel nih. Silakan yang mau beli ponsel ke akunnya nih. Hadir sehat selalu ya bos SC. Waduh, saya bukan bos. Agus Budiman, usul Firly Bahuri biar adil. Ya itu betul sekali. Keadilan yang diharapkan rakyat hari ini harus ada transparansi juga gitu. Ketika membongkar ke sana sini, dirinya sendiri tidak dibongkar. Kan harusnya gitu, sebagai pejabat KPK tampilkan saja di apa adanya gitu. Oke. Haji, selama masih punya kekuasaan jabatan, jangan harap ada yang bisa terbongkar, apalagi hampir rata di semua instansi. Pasti ada oknum yang bermain untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tapi, kalau kita berserah diri pada kondisi seperti ini, ya itu kan tidak ada perbaikan. Di Quran surat Al-Isra ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berikhtiar untuk merubah. Jadi ini mah ikhtiar kita saja gitu. Ini pancingan dari Alexander Marwata yang meminta bantuan pada netizen untuk membantu membongkar harta kekayaan pejabat. Yuk mari kita buktikan dari hartanya para pimpinan KPK. Ya Asrafil Adam. Oke. Firly kudu di ASMR biar adil, ketua KPK juga harta kekayaannya diaudit biar fair. Iya betul ya. Jadi saya kira kita sudah tidak salah lagi kalau menyebut ini sudah keinginan rakyat. Taufik usut harta Firly. Oke, setuju, KPK dulu diusut. Oke, Budiman, assalamualaikum, salam perubahan. Pecat Ahok loh, kok jadi ke Ahok? Ahok sebagai komisaris Pertamina mungkin maksudnya ya. Ya ini Pertamina juga luar biasa, ini harus bertanggung jawab dengan betul-betul karena terjadi ledakan di di Jakarta Utara itu Pertamina Pelumpang ya, saya lupa, maaf kalau salah. Itu harus menjadi perhatian, harus menjadi bacaan yang dicermati oleh para pimpinan Pertamina ya. Yuklah introspeksi diri, yuklah
Jangan terus mengeruk harta kekayaan. Sekarang kita viralkan, KPK terlebih dahulu diaudit. Oke. Ya kalau kita agak sulit, kita nggak punya akses dan segala macam, ya nggak apa-apa, viralkan saja. Audit harta kekayaan KPK, periksa harta kekayaan pimpinan KPK, itu kita viralkan. Mahmud, salah satu ciri akhir zaman adalah orang berlomba mencari kekayaan dengan berbagai cara dan memamerkannya. Setuju, pembersihan dari kepalanya yang sudah busuk. Papa David, usut tuntas biaya operasional KPK sangat besar. Ya jangan sampai juga ya kita mendengar rumor juga begitu gitu. Yang didapatkan misalkan yang berhasil disita 50 miliar tapi biaya operasionalnya 45 miliar, kan kecil sekali. Apalagi kalau sebaliknya itu dapatnya 45 miliar, biayanya 50 miliar. Ya bersama pasak daripada tiang dong. Walaupun ini bukan bisnis, tapi tetap perhitungannya harus masuk akal. Limsi, jadikan Ahok sebagai ketua KPK. Ya boleh, silakan diusulkan. Putra bangsawan, mana berani dia menuduh sebelum dituduh. Oke, pada siapa ya? Jujur aja, Firly kalau diperiksa pasti kena. Oh begitu ya. Ahok ini korupsi sumber waras Pertamina parah. Ya sumber waras itu sudah diduga ada masalah, bukan? Sudah diperiksa oleh KPK ada masalah. Ya, tapi oleh BPK ada masalah, tapi KPK-nya seperti yang tidak memfollow up-nya. Berbeda dengan Formula E yang BPK bilang tidak ada masalah, terus dicari nih oleh Firly CS. Kejarlah harta seperti kamu ingin hidup 1000 tahun. Hari ini dari Snap. Semenjak Firly jadi pimpinan KPK, tidak ada beritanya yang membuat kita respect. Ketahuilah kita, latarnya ya penegak hukum. Oke, Syam ya. Suyono, bongkar aja Firly. Oke, Iwan, semua kerutan berawal dari got dan kardus yang digembok. Tapi 2024 diulang lagi tuh pakai kardus digembok lagi. Gimana ya? Chelsea, 1000 pasukan tamu tak berguna di bawah pimpinan blow-on. Keren. Kang Halim, jangan sampai anggota KPK jadi sarangnya koruptor. Anggota KPK sebagian terbelenggu dengan tindakannya sendiri. Udah nggak oke. Begitu informasinya ya. Oke, terima kasih. Rezim ini banyak masalah karena ijazahnya nggak jelas. Ijazah siapa maksudnya? Bondan, setuju 1000% selidiki harta ketua KPK. Firaun terus saja mengaku Tuhan. Hashtag buah sepanjang masa. Sabir. Anton 68, neraka bakal penukang. Sisain buat dalam. Ya, udah pintar ya netizen ini, sahabat SJ semua ini ya. Yani, salam perubahan Bang SJ, teruslah menyuarakan kebenaran. Terima kasih ya. Suyono, oke sama ini, setuju sekali kalau semuanya berawal dari para penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya bersih, pastinya bisa membersihkan yang lain. Sama seperti sapu. KPK ini sapu gitu. Bayangkan kalau sapunya kotor, kalau KPK-nya kotor, mau membersihkan ruangan dengan berbagai macam cara, tidak akan bersih. Kenapa? Sapunya kotor. Maka KPK sebagai sapunya harus dibersihkan dulu. Sapunya harus dibersihkan dulu. Dan usul Panoto luar biasa. Yuk bongkar dulu nih, mulai dari harta kekayaan para pejabat di KPK. Kalau sudah bersih, baru kita punya optimisme untuk memberantas korupsi di negeri ini. Begitu ya. Jadi bukan mau menegakkan keadilan, dia hanya mau menzolimnya. Waduh. Lombok hadir, terima kasih putra bangsawan. Jadi kan peribahasa maling teriak maling. Maling teriak maling maksudnya ya. Rindu Ramadan. Wah, sebentar lagi ini nama channelnya keren nih. Sebentar lagi kita Ramadan, masya Allah. Suarakan terus biar mereka risih. Meski kuping dan hati mereka telah tertutupi oleh Dajjal dengan terus istidroj. Ngeri kali ya. Istidroj itu ini ya. Dia seseorang yang dalam melakukan dosa, kejahatan itu seolah-olah diberikan kemudahan gitu, melakukannya gitu. Sehingga dia merasa aman-aman saja, bagus-bagus saja. Maka itu mengerikan ya, istidroj. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perilaku semacam ini ya sahabat. Jadikan Bang Egy Sujana sebagai ketua KPK. Bang Egy-nya udah gabung partai kemarin ke PKS. Ya, tabarakallah ya, semoga perjuangannya lebih efektif lagi melalui jalur partai politik. Mau nyapu tapi sapunya najis dan kotor, mana bisa bersih? Realita kita ya. Mantap, Bang Novel, setuju. Firly Bahuri perlu diusut. Randy Tayer, baik buruknya suatu negara bermula dari kepalanya. Berarti Pak Jokowi dulu dong ya, diusut tuh Pak Jokowi, Pak Gibran ya, Pak
Kaisang belum jadi pejabat, Bobi Nasution terus ke bawah. Baik bro, oke sama ya. Wong Kebumen hadir bang, terima kasih Pak Adi ya. Sang rezim ini kok merekrut orang-orang kotor? Wah ini silakan dijawab nih pertanyaan-pertanyaan dari publik kepada penguasa hari ini. Dan ya penguasa mohon kupingnya dibuka lebar-lebar, jangan gampang merah telinganya ya, karena kita melakukan ini demi kebaikan kita bersama, demi kesejahteraan bangsa ini, demi majunya rakyat kita ya, demi bahagianya rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.